Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihudah, amma ba'du. Berkata Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh alaihi ridwanullah wa rahimahullah rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين. Beliau memulai kitabnya ini diawali dengan bismillah, alhamdulillah, dan salawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah hal ini pedoman buat kita saat memulai apapun, baik tulisan kita, baik ceramah kita, mulai dengan bismillah, alhamdulillah, dan salawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya. Karena kita lihat di mana, di televisi itu ya, alhamdulillah langsung, atau Allahumma sholli ala Muhammad, udah kamil, wa ala alihi wa sahbihi plus wat tabi'in. Karena mereka lah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Imamnya baginda besar Nabi Muhammad, keluarganya, sahabatnya, itu orang-orang yang diridhai oleh Allah binassil Quran. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Orang-orang yang terdahulu dari kalangan kaum muhajirin. Siapa aja di dalamnya muhajirin? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dan sahabat yang lainnya. Dari kalangan keluarga Nabi ada Sayyidatuna Fatimah, ya, kaum muhajirin, wal ansar, dan juga orang-orang ansar, sahabat-sahabat Nabi Muhammad dari kalangan ansar, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Sa'ad bin Ubadah, dan yang lain-lainnya. Walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti jalan mereka, menteladani akhlak mereka. Walladzina taba'uhum biihsan, apa jawabannya? Radhiyallahu anhum, Allah telah ridha kepada mereka. Nah, yang dipastikan Allah ridhai itu keluarga dan sahabat Nabi yang saat itu hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya semua makhluk itu akan tahu bahwa Allah ridha dengannya nanti di surga. Kalau masuk surga, semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surganya.
Begitu di surga baru kita tahu kalau Allah ridha. Tapi sahabat masih berpijak di muka bumi udah tahu kalau Allah udah ridha sama mereka. Kalau Allah udah ridha nggak ada perubahan lagi itu. Karena Allah nggak pernah salah dalam ucapannya. Tapi apa ada sahabat yang jadi bengal habis itu? Ada sahabat yang meninggalkan salat habis itu? Ada sahabat yang tidak berbagi kepada masakin? Ada sahabat yang melakukan minum khamr? Enggak ada. Padahal mereka udah tahu Allah udah ridha, radhiyallahu anhum, udah disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah sudah ridha kepada mereka. Ditambah lagi Allah bersaksi wa radu'an. Dan mereka pun ridha kepada Allah. Adapun walladzina taba'uhum bi ihsan. Nah, ini tinggal masing-masing deh ya. Kalau benar kita ikutin sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti keluarga Nabi yang kesemuanya memiliki sumber dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah kita juga termasuk orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus hati-hati ya. Karena setan pinter. Iblis pinter. Kita semua kalah pinter sama dia. Dia ngejebak kita di sini, melarang, kemudian menyuruh menunda, kemudian disuruh segera, kemudian ditanamkan riya, kemudian ditanamkan ujub. Makanya waspada pada diri kita masing-masing, karena kita ini selagi kita masih nafas, setan masih bisa menggoda kita. Makanya hilangkan sifat sombong pada diri kita. Apa itu sombong? Batarul haq, menolak kebenaran. Wah, enggak gitu juga kali. Enggak gitu juga kali. Ada orang-orang yang menganggap hukum Allah itu dengan logika. Ada jahl, bodoh, dan tidak tahu dirinya bodoh. Musibah. Kalau hukum Allah itu sesuai dengan logika manusia, apa artinya Allah mengutus seorang Rasul? Apa artinya Allah menurunkan Al-Quran? Apa artinya? Udah masing-masing pakai logikanya aja. Tapi agama ini bukan agama logika. Agama Islam, agama berserah, agama sami'na wa ata'na. Nah, jangan tolak itu kebenaran, walaupun kecil. Apalagi kewajiban ya. Sunnah Nabi. Nah, ngomongin sunnah, siwaknya pada ada enggak? Hilang lagi ya. Siwak harusnya apa? Perhatiin betul-betul, kan Nabi SAW yahtam bis siwak, perhatian sekali dengan siwak. Bahkan kita ceritakan waktu itu Sayyidina Umar dapat kabar bahwa pasukan di Syam kalah. Kalau Sayyidina Umar berangkat ke sana, tanya sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nggak nanya, emang kurang pasukan, kurang senjata. Yang pertama ditanya sama Sayyidina Umar, adakah di antara kalian yang meninggalkan sunnah Rasulullah? Mereka sahabat merasa nggak ada ya. Kami melakukan sunnah Nabi ya Amirul Mukminin. Terus kenapa kalah, kata Sayyidina Umar?
Nggak mungkin, pasti ada yang meninggalkan sunnah Nabi, makanya kita kalah. Nah, kenapa umat Islam ditindas? Karena kita bukan ninggalin sunnah lagi, ya. Jumatan yang buka bengkel masih banyak. Hah? Karena Allah janjinya sama kita apa? In tansurullaha, kalau kalian menolong Allah, artinya menghidupkan syariatnya, menghidupkan sunnah nabinya, maka Allah baru menolong kalian. Itu syarat bagi kita muslimin. Berbuat dari diri kita dulu, baru orang lain. Masing-masing tuntut dirinya untuk menjalankan syariat, menghidupkan sunnah Nabi masing-masing. Jangan nyuruh orang, ayo, dirinya kagak. Akhirnya begitu lagi pengen sholat, Sayyidina Umar merapikan shaf, satu orang nggak punya siwak, satu orang nggak punya. Kata Sayyidina Umar, gara-gara engkau muslimin diberi kekalahan oleh Allah, kasih dia siwak. Dikasih siwak, besoknya menang. Paham? Tapi begitu kita pakai siwak, jangan juga jadi orang sombong. Karena orang sombong yang kedua itu, Nabi mengatakan batarul haq, yang pertama menolak kebenaran, wa ghamtun nas, meremehkan orang lain, mengkucilkan orang. Ya nggak pakai siwak kayak gue dong, siwaknya sunnah, gimana lo? Adalah berarti dia tidak mengikuti para sahabat dengan ihsan. Nah, kita pakai siwak, pakai gamis, pakai pakaian ulama, ya tetap harus dengan adab mereka. Tamam, harus tetap merendah, jangan bangga diri. Karena kita nggak tahu ya. Ini kita sekarang yang duduk di depan saya, tapi nggak tahu, jangan-jangan yang ngasih syafaat nanti yang di belakang, ya. Jadi jangan pernah merasa kalau udah duduk di depan itu yang paling pinter, yang paling hebat, yang paling didengar lah. Memang kita nggak tahu majelis ini digobul gara-gara siapa, kita nggak tahu. Tapi yakin ya, dalam perkumpulan ini pasti ada wali. Karena Nabi SAW mengatakan, majtama'a arba'ina min ummati illa wa fihim waliyun lillah. Tidak berkumpul 40 orang dari umatku kecuali salah satunya ada yang wali. Nah, mudah-mudahan berkat wali itu digabul apa? Amal kita, doa kita semuanya ya. Sama batarul haq wa ghamtun nas. Nah, perhatiin sunnah Nabi, yang kita tahu sunnah Nabi amalin, sunnah Nabi amalin. Nah, kecuali kalau apa, nikah juga sunnah Nabi. Yang belum kawin amalin, yang udah kawin saya nggak ngomong ya. Wa ba'du, dan setelah itu, faqad sa'alani ba'dhur raghibina minal ikhwanis sadiqina an ajma'a ma tajibu ma'rifatuhu ala mubashiri 'aqdin nikah. Telah meminta kepadaku sebagian orang-orang yang semangat dari saudara-saudaraku mengenai ilmu, agar aku mengumpulkan perkara-perkara yang wajib diketahui terhadap orang yang melangsungkan aqdun nikah. Yang melangsungkan aqdun nikah ya kayak penghulu, wali, zauj. Yang melangsungkan itu harus tahu. Jangan asal ada perempuan kawin, harus dengan teliti. Minal umuril lazimati syar'an, dari perkara-perkara yang harus secara syariat. Ala madhabil imam Syafi'i, menurut madhab al-imam Syafi'i.
Dan alhamdulillah di negeri kita mayoritas bermadhab al-Imam Asy-Syafi'i. Bahkan madhab lain mau hampir nggak ada ya. Madhab lain hampir nggak ada. Radhiyallahu anhu fa'ajabtuhu ila dzalik. Maka aku jawab, aku iyain untuk permintaan mereka, wa katabtu hadhil waraqat. Maka aku tulis lembaran-lembaran ini. Beliau enggak bilang ini kitab ya, karena cuma dikit. Ini bukan kitab kata beliau, ini lembaran doang. Iseng. Isengnya jadi kitab, jadi ilmu orang dulu ya. Kalau kita seriusnya aja enggak manfaat. Radhiyallahu anhu. Hadza alim ya. Wa zammaituha, dan aku berikan ia nama al-miftah, kunci. Libabin nikah, untuk pintu nikah. Jadi mau nikah kudu punya kuncinya. Nah, kitab ini sebagai kunci. Kunci untuk kita mengenal apa itu nikah. Wallahul mas'ul, dan kepada Allah lah kami mengharap ayyaj'ala dzalika khalisan liwajhihil karim, agar dijadikan ini ikhlas ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, liwajhihi jangan diartikan karena wajahnya ya. Ntar akhirnya kita mengartikan ayat Al-Quran, kullu man 'alaiha fanin illa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan binasa kecuali wajah Tuhanmu. Keleak dong, tinggal mukanya doang. Itu bukan begitu cara mengartikannya. Nah, ini maksudnya zat. Karena Allah laisa kamitslihi syai'. Zatnya, bukan cuman wajahnya. Ini makanya kenapa Allah menyebutnya illa wajhu rabbik, kecuali wajah secara harfiah ya. Karena dengan wajahlah kita mengenal manusia. Misalnya di sini nih 10 orang suruh belonjor, tutupin mukanya, ada yang kenalin nggak kakinya orang? Nih kakinya si ini nih, nggak bisa. Tapi kalau di semua tutup, cuma mukanya doang kelihatan, kenal nggak? Nah, ini yukhatibul bashar, Allah mengajak bicara manusia, ya, karena kalian tidak mengenal satu sama lain kecuali dengan wajah, maka digunakan kalimat wajah menunjukkan akan zat manusia. Akan zat. Kalau kepada Allah akan zatnya, bukan bentuknya. Jadi jangan diartikan, makanya jangan baca terjemahan Al-Quran deh, jadi sesat. Ya, berkali-kali kita bilang jangan baca terjemahan Al-Quran, karena itu nanti sesuai penterjemahnya. Mau penterjemahnya artiin apa ya terserah dia. Tapi ini udah dibahas di ini. Kalau memang terjemah itu baik, kita balikin nih, kan mereka kan suka yang begitu tuh. Kalau terjemahan itu baik, pasti dari sahabat udah nyuruh terjemahin. Karena sahabat ada yang dari Persia, Sayyidina Salman Al-Farisi. Apalagi tabi'in, apalagi tabi'in sudah meluas. Ternyata terjemahan Al-Quran baru tahun berapa ya? Waktu kita kecil belum pernah ngelihat terjemahan Quran. Baru belakangan ini tahun 90-an palingnya baru ada terjemahan Al-Quran. Jangan dibaca. Kalau mau tahu Al-Quran, baca tafsir, cari guru belajar tafsir. Sehingga kita nggak sesat. Makanya sekarang banyak tuh orang gara-gara baca ayat Al-Quran dia pindah agama. Ya bacanya terjemah. Ya.
Sehingga dihitung dengan logikanya bla bla bla, wah nggak mungkin ini, nggak sesuai, tidak masuk logika saya. Nah, makanya hati-hati ya. Dan sekarang apa? Banyak nih udah nih orang-orang terkenal pindah agama. Ada yang kafir jadi Islam, ada yang Islam jadi kafir ya. Banyak tuh di berita-berita. Ini sudah tanda-tanda akhir zaman. Ya, Nabi mengatakan pagi dia mukmin, sorenya udah kafir. Ya, ada yang sorenya kafir, paginya udah mukmin. Ini tanda akhir zaman. Segampang itu orang berubah-ubah agamanya. Semoga Allah menjaga keislaman kita. Banyak-banyak baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kan Nabi SAW apa? Yulazim, ya, melazimi doa ini setiap ba'da salah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kalau Nabi minta tsabbit qalbi ala dinik, gimana kita? Imam Haddad, ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Wasiat Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jaga, nggak ada yang lebih dari Islam. Mau iming-imingnya apa kek? Nah, tapi Allah yang maha membolak-balikan hati hambanya, dan Allah nggak bakal rugi. Andai kata semua orang Islam keluar nih dari agama Islam, Allah nggak rugi. Apa? Bukan berarti Allah ya sedih gitu, enggak ya. Andai kata semuanya masuk agama Islam, Allah nggak untung. Jadi syukuri bahwa kita dijadikan orang Islam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu brojol udah jadi orang Islam. Siapa yang milihin emak buat kita? Coba emak kita dari Australia, lahir di sono, belum tentu kita jadi orang Islam sekarang ya. Nah, ini pilihan dari Allah. Alhamdulillah. Ya, oke, bangga jadi orang Betawi, bangga jadi orang Jawa. Jangan bangga jadi orang Australia ya. Jalan-jalan ke Australia bangga, hah? Saya bangga jadi orang Betawi. Karena berkat orang Betawi saya jadi orang Islam. Ya. Jadi jangan bangga jalan-jalan ke Perancis, bangga, hah? Lihat tuh yang lahir di Perancis jarang yang sujud sama Allah. Tapi lihat yang lahir di Indonesia kebanyakan sujud kepada Allah. Nanti bang besi disusun aja bangga pada. Foto di belakang besi disusun. Sekarang udah banyak tower, banyak. Potret aja belakang. Alhasilnya jaga betul-betul pemahaman kita tentang syariat. Besarkan Islam di hati kita, jaga keislaman, hidupkan syariat, hidupkan sunnah Nabi SAW, masing-masing tuntut dirinya. Agar kita menjadi orang-orang yang betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa kesombongan, tanpa riya, tanpa ujub. Ya, biasanya riya sama ujub nih timbulnya kalau terjadi sesuatu. Dia sekarang ikhlas ya, dia pikir udah selamat nih, udah pasti ikhlas. Ditilang sama polisi. Pak, ntar dulu Pak, saya pengen telepon dulu. Oh, debat sama polisi. Di hatinya bilang, gak tahu gue sih lo. Kalau tahu gue, atau udah ujub. Ini udah riya. Merasa besar diri kita itu adalah ujub, dan itu menghabiskan amal kita. Ketemu sama orang diejek, marah, nggak tahu gue dia. Kalau gue ngomong sekali nih anak murid gue pada nyerang dia, ada ujub, habis amal kita semuanya. Nah itu apa? Gaya setan untuk apa? Merusak hamba Allah. Makanya jangan pernah, pokoknya kalau amal baik lupain deh. Dan kalau kita ngajar jangan pernah nganggap yang belajar itu murid kita, udah.
Kita ngajar cuma nyambung lidah Nabi titik. Dan Allah lah yang memberi petunjuk dan pemahaman kepada siapapun. Kalau kita merasa lo murid gue, hah? Bangga diri kita. Tapi setiap murid punya kewajiban menganggap gurunya. Setiap murid punya kewajiban menganggap gurunya. Karena perumpamaan murid dan guru seperti imam dan makmum. Kalau imam gak perlu wajib niat imaman. Tapi kalau makmum harus niat makmuman. Kalau enggak dianggap jamaahnya. Nah, makanya belajar yang tekun, hormati guru-guru kita, dan semua kita yang hadir di sini punya guru masing-masing. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Cintai mereka, ikuti mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala yarham Kiai Abdullah Syafi'i yang haulnya kemarin ya. Dan juga anaknya Kiai Abdul Rashid Asy-Syafi'i, istrinya Hajah Azizah Aziz diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Ustadz Alwi sebagai khalifah bisa menggantikan ayahnya baik pada majelis, keluarga, dan tempat-tempat lainnya yang pernah dipegang oleh ayahnya. Semoga dijadikan khalifah yang murni, dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Semoga Allah Subhanahu wa taala yaj'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la yaj'al fina wa la minna wa la ilayna syaqiyyan wa la matrudan wa la ma'thuman wa la mahruma. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.